Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Hartini, guru informatika dari SMP Negeri 5 Majalengka. Saya merupakan salah satu peserta apresiasi GTK tahun 2025, kategori pelopor komunitas belajar. Saya akan berbagi praktik baik dengan judul Merakit Logika Membangun Karya melalui pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan kolaborasi bersama komunitas belajar MGMP TIK Informatika. Selamat menyaksikan. Komunitas belajar yang saya prakarsai salah satunya adalah MGMP TIK atau Informatika SMP di Kabupaten Majalengka. MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran TIK Informatika di Kabupaten Majalengka sudah ada mulai tahun 2006, di mana mata pelajaran tersebut mulai dimunculkan pada saat itu masa kurikulum KTSP di jenjang SMP. Kemudian di tahun 2013 mengalami penyesuaian perubahan kembali dengan nama kurikulum 2013. Pada kurikulum tersebut mata pelajaran TIK berubah dan berganti menjadi BETIK atau bimbingan TIK, yang pada struktur kurikulumnya pun mengalami perubahan menjadi mata pelajaran yang sifatnya bimbingan dan jam pertemuan di kelasnya menjadi tidak klasikal seperti pelajaran pada KTSP. Akan tetapi menjadi memiliki siswa binaan atau bimbingan sejumlah 150 siswa setara dengan 24 jam. Kemudian di tahun 2021 kurikulum kembali mengalami perubahan menjadi kurikulum merdeka, di mana posisi mata pelajaran TIK atau BTIK kembali mengalami penyesuaian dan berubah menjadi informatika dengan kembali masuk ke dalam struktur kurikulum dengan pemenuhan 2-3 jam tatap muka di kelas. Dengan beberapa tahapan perubahan yang telah terjadi, banyak sekali materi dan juga kebijakan yang perlu dilakukan sosialisasi ke seluruh guru yang mengampu mata pelajaran informatika. Sehingga saya selaku Ketua MGMP TIK Informatika di Kabupaten Majalengka rutin melakukan koordinasi dan sosialisasi melalui pertemuan secara luring ataupun daring dengan para guru informatika. Dengan kondisi yang sangat terbatas dikarenakan jumlah guru TIK Informatika yang ada di Kabupaten Majalengka masih kurang memenuhi dan tidak selalu ada di setiap sekolah. Dari 125 SMP negeri dan swasta di Kabupaten Majalengka dan jumlah guru TIK Informatika hanya ada sekitar 60 orang saja dengan sebaran yang tidak merata untuk setiap daerah dan tiap sekolah. Selain itu juga hampir 50%-nya memiliki latar belakang pendidikan yang tidak linier dengan mata pelajaran tersebut. Kemudian juga dengan rentang usia antara guru yang tergabung dalam MGMP TIK ini juga sangat beragam. Hal tersebut menjadi kunci motivasi guru dalam mengembangkan kemampuannya di bidang teknologi pendidikan. Gambaran situasi komunitas belajar tersebut membuat saya pribadi bersemangat dalam menyusun strategi pembelajaran yang baik dan efektif untuk rekan guru sekaligus para siswa, yang tentunya selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang selalu bertambah maju setiap saat dan juga perubahan di dunia pendidikan di Indonesia. Sebagai guru informatika sekaligus ketua MGMP TIK Informatika, saya membawakan pembelajaran yang tentunya setiap materi memuat tentang teknologi, komunikasi, berpikir komputasional, dan langkah-langkah algoritmis yang membuka logika siswa dalam membuat suatu karya. Dengan segala perkembangan yang terjadi pada kurikulum sekarang ini, di mana muatan pembelajaran mendalam dan juga muatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang harus mampu diintegrasikan dan diimplementasikan pada setiap kegiatan pembelajaran. Kekurangan dan kesulitan dalam melengkapi pembelajaran akan selalu ada. Hanya saja hal tersebut tidak membuat saya menjadi berhenti untuk terus mengembangkan kompetensi dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa dan guru. Tantangan yang dirasakan pada saat melakukan implementasi dan juga pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam komunitas belajar atau MGMP TIK Informatika ini salah satunya adalah latar belakang pendidikan guru informatika yang tidak sama atau berbeda-beda dan tidak linier dengan ilmu informatika. Yang kedua, pemahaman awal guru yang masih kurang tentang teknologi maupun perangkat keras, perangkat lunak, etika dan risiko penggunaan teknologi sampai dengan implementasinya. Yang ketiga, sebaran tugas guru mengajar informatika yang tidak merata atau berjauhan dan tidak selalu ada di setiap sekolah. Yang keempat, keterbatasan perangkat teknologi di setiap sekolah. Yang kelima adalah adanya kesenjangan usia di antara guru informatika antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan tantangan yang saya ungkapkan, maka saya setiap waktu
selalu terus belajar dan berefleksi untuk terus berinovasi mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai macam strategi pembelajaran bersama para guru dan siswa, dengan menularkan semangat belajar tersebut kepada mereka sehingga memiliki rasa keingintahuan yang tinggi tentang berbagai macam perkembangan teknologi yang terjadi. Dengan mengintegrasikan materi baru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang ternyata memang memiliki manfaat yang besar dalam membuka logika dan pemikiran guru dan siswa, di mana hal tersebut merupakan modal dan pondasi bagi guru dan siswa untuk bersiap menerima segala macam materi mata pelajaran sampai dengan tahap mencipta atau berkreasi. Dengan memahami materi coding, maka siswa akan berpikir kritis dan akan mampu memecahkan masalah dengan berbagai macam solusi yang mampu mereka ciptakan sesuai dengan permasalahan sehari-hari yang sering mereka hadapi. Strategi atau aksi nyata yang saya lakukan, salah satunya adalah saya menerapkan dengan melakukan sosialisasi materi coding dan kecerdasan artifisial. Langkah yang pertama saya lakukan adalah dengan mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Pelatihan ini sangat bermanfaat sekali dan berlangsung dengan jangka waktu pelatihan menengah. Penugasan dan juga sistemnya menggunakan LMS atau Learning Management System yang dapat diakses oleh para peserta diklat melalui ruang GTK. Aksi selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi secara luring tentang materi coding dan kecerdasan artifisial di MGMPTIK Informatika dan juga di komunitas belajar sekolah lainnya. Strategi atau aksi nyata yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan kegiatan kolaborasi antara MGMPTIK Informatika dengan Bebras UPI sebagai lembaga pengembang teknologi pendidikan dalam upaya peningkatan kompetensi para guru dalam pengembangan berpikir komputasional untuk mata pelajaran informatika di kurikulum Merdeka. Selain kegiatan yang dilaksanakan luring, MGMPTIK Informatika juga rutin melaksanakan kegiatan bersifat daring berupa webinar untuk peningkatan kreativitas pembelajaran secara visual, peningkatan kinerja melalui kompetensi refleksi guru, optimalisasi komunitas belajar, dan juga berbagai cerita pendidikan lainnya. Aksi nyata lain yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pelatihan sebagai narasumber pemahaman informatika pada kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kemampuan diri dan memberikan motivasi untuk rekan guru lainnya di MGMPTIK Informatika. Dengan mengangkat judul Merakit Logika, Membangun Karya dengan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial melalui kolaborasi komunitas belajar adalah salah satu upaya saya melakukan perubahan kecil di komunitas MGMPTIK Informatika dan juga sekolah tempat saya bertugas mengajar. Dan dengan semua aksi yang sudah dilakukan dan melakukan refleksi bersama dengan rekan guru dan seluruh warga sekolah, didapatkan bahwa mereka merasakan senang dan antusias dalam menyambut materi coding ini. Dikarenakan memang materi tersebut sedang berkembang dan digandrungi baru-baru ini. Kemudian juga dengan pembelajaran yang didapatkan, mereka tidak hanya mengetahui tentang macam-macam teknologinya saja, akan tetapi juga etika penggunaan sampai dengan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh hal tersebut. Sehingga pada penerapannya nanti mereka akan mampu mempertimbangkan berbagai hal yang mungkin terjadi dan juga dampak seperti apa yang mungkin akan mereka rasakan, apakah itu dampak negatif ataupun positif. Kemudian untuk hasil dan dampak dari praktik baik ini juga membuat rekan guru dan warga sekolah menjadi lebih bijak dalam penggunaan teknologi, berpikir berulang sebelum mereka bertindak dan mampu melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan juga melakukan cek akurasi data dan informasi. Yang kemudian nanti di hari kemudian mereka akan mampu memberikan pemahaman bermakna dan berkesinambungan kepada para siswa di lingkungan sekolah tempat mereka berada. Semua aksi yang dilakukan mampu memberikan solusi dari tantangan yang disampaikan, seperti pemahaman awal dan linearitas pendidikan dapat terpecahkan dengan adanya sosialisasi dan pelatihan materi terkait. Kemudian dengan rutinnya pertemuan luring ataupun daring, membuat jarak atau domisili guru informatika yang tersebar dapat berkumpul berbagi praktik baik bersama. Dan juga tentang gap usia dapat melebur dengan baik dengan kolaborasi tersebut. Dan tantangan fasilitas perangkat komputer yang terbatas juga dapat dipecahkan dengan berbagai metode unplug yang disampaikan di MGMPTIK Informatika. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video berbagi praktik baik ini. Semoga dapat memberikan manfaat yang positif. Segala kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Pantun penutup dari saya, membeli ikan bersama kekasih.
Cukup sekian, terima kasih. Saya undur diri, GTK Hebat, Indonesia Kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.